datang di channel Ruang Diskusi bersama aku, Mama Senja. Di video kali ini aku mau share ke kalian soal kayak gimana sih rasanya melahirkan. Terus nanti aku bakalan kasih kalian tips melahirkan mulus dan minim trauma. Aku temukan tips ini di ujung-ujung pembukaan kelahiran anak pertama aku, Mams. Apa aja tips dari aku? Simak video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Oke, thank you. Mams, kalau kita tanya sama ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, kayak gimana sih rasanya melahirkan? Pasti jawabannya ada dua versi. Versi yang pertama, mereka akan bilang biasa aja kok, kayak buang air besar, cuma lebih gede gitu, Mams. Dan versi yang kedua, mereka akan bilang sakit banget, gak ada rasa sakit yang bisa nandingin rasa sakitnya melahirkan gitu, Mams. Dan aku pribadi merupakan versi yang kedua, sakit banget, Mams, di aku bener-bener sakit dan aku cukup traumakan hari itu. Tapi aku nggak akan bahas rasa sakit itu, Mams. Yang ingin aku share ke kalian adalah soal bagaimana kita mengontrol rasa sakit itu sendiri, Mams. Aku temukan tips ini di ujung-ujung pembukaan kelahiran anak pertama aku, Mams. Apa aja tipsnya? Yuk masuk ke tips yang pertama. Jangan buru-buru ke rumah sakit. Iya, Mams, kalian jelas sudah banyak belajar dong soal kontraksi palsu dan kontraksi yang sebenarnya. Nah, ketika kalian sudah benar-benar merasakan kontraksi yang sebenarnya, yakni secara teori bisa dihitung per 5 menit muncul minimal 1 kali kontraksi dan itu terjadi selama minimal 30 menit dan itu sudah harus kalian cepat-cepat ke rumah sakit begitu. Tapi kalau tidak mau menggunakan secara teori, kalian tuh sebagai seorang ibu yang di dalam perut kalian ada bayi, sebenarnya tuh bisa merasakan loh. Jadi melahirkan tuh seperti buang air besar, kita itu sudah bisa feeling ini masih bisa tak tahan atau enggak ya, ini kepalanya ada di ujung atau masih ada di mana ini, kita tuh bisa merasakan, Mams, karena itu benar-benar feel-nya itu kita dapet gitu loh. Dan tolong bangun feeling itu, Mams. Kalian harus benar-benar bisa merasakan, kalian harus bisa menyatu dengan bayi kalian yang ada di dalam rahim, Mams, gitu. Nah, itu kalian kalau sudah bisa merasakan kepala bayi kalian sudah ada di ujung, berarti kalian sudah hampir pembukaan lengkap dan itu kalian sudah harus buru-buru ke rumah sakit. Karena kalau sesuai dengan pengalaman aku kemarin terlalu buru-buru ke rumah sakit, ternyata setelah di VT baru pembukaan 1, Mams. Karena aku speechless ya dengan rasa sakitnya. Aku pikir itu sudah benar-benar sakit, ternyata itu baru pembukaan 1. Dan di rumah sakit bayi aku berhenti berkontraksi. Akhirnya aku harus pulang lagi dan melanjutkan kontraksi demi kontraksi di rumah gitu, Mas. Terus tips yang kedua dari aku, atur nafas kalian. Jangan sampai kalian dikuasai oleh rasa sakit kontraksi. Atur nafas kalian. Kalian harus senantiasa latihan nafas, karena satu-satunya teman kalian ketika kalian nanti melahirkan adalah nafas kalian. Benar, kalian nanti akan ditemani oleh suami, mungkin orang tua, mertua, saudara dan lain sebagainya, tapi benar-benar rasa sakit itu murni kalian yang merasakan dan teman kalian yang benar-benar menemani kalian benar-benar nafas kalian. Maka kalian harus senantiasa tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Jangan sampai dikuasai oleh rasa sakit, Mams. Kuat, oke? Kuat ya, Mams. Kalian bisa. Tips yang ketiga dari aku, percaya pada bayi kalian. Ya, bangun komunikasi yang intens dengan bayi kalian. Kalian bisa bicara dengan bayi kalian yang ada di dalam perut, semangati bayi kalian untuk cepat keluar, gitu. Jadi di akhir-akhir proses melahirkan yang aku alami kemarin, Mams, yang mempercepat prosesnya adalah ketika aku banyak bicara dengan bayi aku, Mams. Ayo sayang, cepat keluar sayang, ayo cepat kita ketemu, ayo ketemu mama sama ayah, ayo sayang, gitu. Karena sebenarnya melahirkan bukan hanya soal perjuangan kita untuk ngeden, perjuangan kita untuk mendorong bayi keluar dari dalam perut kita, Mams, tapi itu murni soal perjuangan bayi kita dari dalam perut yang dia mendorong tubuhnya sendiri untuk keluar dari dalam perut, Mams. Dan aku benar-benar merasakan itu, Mams, dimana dia berusaha untuk mencari jalan, berhenti, untuk kemudian dia bergerak
keluar lagi, dan itu murni perjuangan bayi kita Mams. Untuk itu bangun komunikasi yang lebih intens dengan bayi kalian yang ada di dalam perut, dan semoga lahiran kalian nanti berjalan mulus Mams. Aku doain kalian sehat, bayi kalian sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kalian bisa menjalani semuanya dengan bahagia. Sehat selalu ya Mams. Oke, sekian dari aku. Untuk kalian yang punya tips-tips melahirkan mulus dan minim trauma, tolong share pengalaman kalian di komen di bawah ini. Thank you udah nonton video aku sampai habis. See you and bye-bye.